Pemerintah mengungkapkan adanya potensi ledakan kredit macet yang bakal dirasakan oleh sektor industri tertentu akibat pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun meminta perbankan untuk mulai menambah pencadangan kredit secara gradual. Sri Mulyani menyebutkan sejumlah sektor bisnis sulit bangkit akibat pandemi. Dalam kelompok slow starter, diantaranya sektor perdagangan, konstruksi, transportasi, dan jasa. Sektor tersebut menurut Sri Mulyani masih sangat bergantung kepada penanganan COVID-19. Jika kasus COVID-19 mengalami lonjakan, bisnis kelompok slow starter akan semakin tertekan. Sang Bendahara Negara memberikan peringatan bahwa interest coverage ratio untuk kelompok slow starter dan growth driver harus segera diintervensi oleh otoritas jasa keuangan. Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok kembali membuat gebrakan baru. Kali ini pihaknya membuat kebijakan penghapusan fasilitas kartu kredit korporat dari level manajer, direksi hingga komisaris Pertamina. Ahok mengatakan, pencabutan fasilitas kartu kredit korporat ini bertujuan untuk memudahkan perseroan dalam melakukan kontrol dan juga mencegah pemanfaatan yang tidak ada urusannya dengan perusahaan. Lebih lanjut, Ahok menyebutkan pencabutan fasilitas kartu kredit yang disepakati dalam rapat umum pemegang saham berlaku sejak 15 Juni 2021. Pertamina baru saja menggelar rapat umum pemegang saham RUPS pada 14 Juni 2021. RUPS tersebut dapat menerima pencapaian laba bersih tahun anggaran 2020 sebesar 1,05 miliar dolar AS atau sekitar 15,3 triliun rupiah. Harga minyak mentah dunia masih saja bertahan di atas level 70 dolar Amerika Serikat. Per 16 Juni 2021, harga minyak kembali naik, didorong pulihnya permintaan. Harga emas hitam tersebut terus merangkak dan berkali-kali mencetak rekor tertinggi di sepanjang tahun 2021. Hingga Rabu siang, kontrak Brent sudah menyentuh 74,7 dolar AS per barel, sementara untuk kontrak West Texas Intermediate mencapai 72,7 dolar AS per barel. Percepatan vaksinasi COVID-19 yang mendorong pembukaan perjalanan di Eropa dan Amerika Serikat menjadi sentimen positif. Sementara di sisi pasokan, OPEC Plus setuju mempertahankan rencana mereka untuk bertahap mengurangi pembatasan pasokan hingga Juli. Sementara itu, data dari American Petroleum Institute mencatatkan stok minyak mentah di Amerika Serikat turun 8,54 juta barel dalam pekan yang berakhir 11 Juni 2021. China telah lama menjadi rumah bagi lebih dari separuh penambang Bitcoin dunia. Namun kini Beijing ingin para penambang Bitcoin keluar dari negara itu. Pada bulan Mei, pemerintahan Xi Jinping menyerukan tindakan keras terhadap penambangan dan perdagangan Bitcoin. Hal ini memicu apa yang disebut di kalangan kripto sebagai migrasi penambangan yang hebat. Saat ini eksodus para penambang kripto sedang terjadi dari China ke Texas. Meski sering terjadi pemadaman listrik selama berhari-hari akibat kurangnya cadangan, Texas memiliki harga energi terendah di dunia dan menjadi pangsa pasar energi baru terbarukan. Tak hanya itu, para pemimpin politik di Texas sangat pro-kripto, yang membuat penambang berbondong-bondong bermigrasi mencari sumber energi yang ramah dan murah. Saham Coca-Cola di New York Stock Exchange berpotensi kehilangan kapitalisasi pasarnya hingga 4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 57 triliun rupiah imbas insiden kecil yang dilakukan mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo. Pada konferensi pers jelang laga Euro 2020 antara Portugal versus Hongaria, pemain timnas Portugal bernomor punggung 7 itu tampak menggeser botol Coca-Cola hingga tidak tertangkap oleh kamera dan menggantinya dengan air mineral. Padahal produk Coca-Cola dipajang sebagai benefit sponsor Euro 2020. Data perdagangan CNBC mencatat, saham Coca-Cola dibuka di harga 56,1 dolar Amerika Serikat per lembar pada perdagangan Senin. Namun di akhir konferensi pers, sahamnya turun menjadi 55,2 dolar Amerika Serikat per lembarnya, menurun 1,6% pada harga saham tersebut menyebabkan potensi kerugian hingga 4 miliar dolar Amerika Serikat. Namun harga saham Coca-Cola pada jelang akhir perdagangan mulai merangkak naik, sementara saat ini kapitalisasi pasar Coca-Cola masih mencapai 238,35 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3.408 triliun rupiah.